Kecelakaan maut yang merenggut nyawa Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah memang masih mengguratkan duka mendalam di benak keluarga. Kendati demikian, di tengah suasana duka yang masih belum 40 hari sepeninggal Bibi dan Vanessa, keluarga keduanya justru diributkan dengan berbagai macam polemik. Mulai dari perihal harta warisan hingga hak asuh anak. Bahkan karena polemik dan perseteruan yang berkepanjangan itu, keluarga Vanessa dan Bibi masing-masing menggandeng pengacara. Usut punya usut, keduanya akan segera membawa perkara hak asuh anak sematawayang Vanessa dan Bibi Galaskai ke ranah hukum. Sejak dari Pak Faisal marah-marah itu, saya dan Puput pamit pulang. Ya pamit pulang, Ibu Dewi juga udah Pak udah, itu juga orangnya udah mau pamit, udah biarin aja. Saya sudah suasananya sudah tidak enak, bahasanya sudah nggak enak, tapi saya tetap berjiwa besar, nggak apa-apa, saya mengerti lah kalau orang marah, jangan kita hadapi marah juga ya. Saya tetap cooling down, saya tetap pergi tuh pulang pamit, saya salaman. Walaupun dia sepertinya Pak Faisal itu tidak redo salaman dengan saya, tapi tetap saya salaman. Saya salaman sama ibunya, saya semua salaman, Puput juga, kita pulang. Saya langsung ke rumah Bang Milano, ke kantornya. Ya, jadi saya waktu itu akhirnya konsultasi masalah perwalian dan masalah hukum ini. Kenapa saya mengajukan ini? Kalau saya tidak mengajukan perwalian hak asuh Gala, ya. Saya tidak mau nantinya Gala dewasa ini nanti sudah besar, dia akan bertanya ke dedinya atau kakeknya. Dedi dulu kenapa Dedi tidak mau memperjuangkan Gala? Apa Dedi nggak sayang sama Gala? Apa Dedi nggak mau mengasuh Gala? Itu saya tidak mau nanti di besar nanti Gala bicara itu dengan saya. Saya tidak mau itu beban bagi saya. Saya pengennya nanti, kalaupun Gala nanti di hak asuhnya jatuh pada Pak Faisal, ya Pak Faisal, saya sudah bisa menjelaskan ke Gala pada saat nanti dia besar. Dedi sudah memperjuangkan Gala, tetapi pihak pengadilan sudah menetapkan Gala diasuh oleh keluarga Pak Bibi atau Pak Faisal atau keluarga Dedi. Jadi itu alasan saya untuk mengajukan permohonan hak asuh pada Gala. Saya akan saya yang terbaik dan saya akan berjuang untuk Gala. Perlu diingat, kita mengajukan perwalian ini adalah untuk Gala ke depannya. Contoh, ketika Gala akan sekolah, mengurus administratif segala macam, itu kan perlu perwalian. Gala ini kan yatim piatu, makanya dari sini Pak Faisal ingin mengurus perwalian itu. Yang paling terpenting juga adalah buat mengurus administratif dari Gala. Ya, kita yang pertama sekali tentu menunggu keputusan pengadilan dulu. Setelah ada keputusan pengadilan, barulah kita bisa bertindak. Sekarang saya terus terang aja takut saja bertindak semuanya. Mau melihat duitnya aja takut saya. Mau memegang apa aja saya takut. Kainnya di rumah takut. Saya terus terang aja. Saya nggak mau saya dicap nanti pertama. Iya. Ini anak bagi saya sangat takut dengan anak yatim piatu. Kenapa? Saya pesan orang tua saya jangan dimakan harta anak yatim piatu, itu pesan orang tua saya sejak dulu. Jadi itu yang saya takutkan. Jadi sangat saya berhati-hati sekarang. Perseteruan soal hak asuh dan hak waris itu bermula dari perbedaan pandangan soal barang-barang peninggalan almarhum dan almarhumah antara ayah Vanessa Angel Dodi Sudrajat dan ayah Bibi Andriansyah Haji Faisal. Dodi ingin harta Vanessa dan Bibi dibagi atau dipisah menjadi dua hak waris. Karena secara pribadi, keluarga Vanessa ingin membuat museum untuk mengenang kepergian putri tercintanya. Sementara itu, keluarga Bibi Andriansyah yang diwakili sang ayah Faisal ingin harta peninggalan tersebut dicairkan semuanya untuk kepentingan cucu sematawayangnya. Ini yang menjadi dilema bagi saya karena di hari kedua
saat masih kita sedang berduka, Pak Faisal bicara ke saya. Ini barang-barang yang di sini itu ada rencana sama Pak Faisal akan dilelang dan dijual pada saat itu. Bicara ke saya seperti itu, akan dilelang dan dijual. Alasannya karena di rumah itu Vanessa ngontrak dan masa kontraknya itu tinggal 4 bulan lagi. Nah, terus Pak Faisal bingung, ini ini barang-barang mau dibawa kemana? Nah, makanya saya keberatan sekali kalau misalnya itu dilelang dan dijual. Saya nggak mau itu barang-barangnya Vanessa nanti dijual, karena sekali lagi saya bilang saya lagi mau buka rumah museum Vanessa. Jadi belum dibicarakan lagi gitu. Makanya alasan saya kemarin kenapa netizen rame, gaduh segala macam mengenai harta waris itu, sebenarnya saya ingin menyelamatkan barang-barang Vanessa karena ada niat dari Pak Faisal untuk melelang dan menjual barang-barang Vanessa. Hartanya Bibi dan Mayang lebih baik dipisah saja. Kalau memang ada dari pihak Pak Faisal mau melelang dan menjual barang-barang Bibi, ya monggo. Udah lama saya sampaikan. Jadi barang-barang semuanya kita inventaris, terus setelah itu kalau bisa kita jadikan uang, kemudian kita jadikan tabungan atau deposito gala. Udah jauh-jauh hari saya ngomong begitu agar tidak terjadi spekulasi ya, bermacam-macam dari masyarakat. Saya nggak paham deh. Saya bicara sama dia baik-baik aja. Demi gala semuanya kita kerjasama, gitu aja saya. Ini orang bank nelpon, orang asuransi nelpon. Harus jelas kepada siapa Pak Perwalinya. Kalau begitu harus diurus. Diurusnya mana di pengadilan? Ya saya bilang, kalau begitu harus saya urus. Ya uruslah. Setuju Pak Dodi sekarang memberi ke saya? Setuju. Sesuai, oke, tidak ada masalah. Sudah berapa kali saya ngomong sama dia, bicara sama dia, oke, tidak ada masalah. Sampai di pengadilan pun dia ikut menyetujui dan menandatangani bahwa dia setuju. Tidak ada masalah, udah masuk permohonan saya. Dia tanya ke pengadilan kalau menurut saya. Setuju, tidak ada masalah. Tapi sekarang dapat berita begini, berarti masuk angin dong. Masuk anginnya dari mana? Allahu alam, saya nggak paham. Saat perseteruan soal hak waris dan hak asuh mengemuka, air mata ayah Bibi Andriansyah, Haji Faisal pun tidak terbendung lagi ketika membicarakan nasib cucu sematawayangnya. Faisal pun juga mengungkapkan kesedihannya ketika sang cucu kini harus rela untuk menyandang status yatim piatu. Di usianya yang masih baru 15 bulan, Galaskai pun harus menerima kenyataan pahit bahwa kedua orang tuanya telah menutup mata selamanya. Lebih lanjut, Faisal pun menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak mengincar warisan untuk Gala. Semua hal ia lakukan demi masa depan cucu sematawayangnya itu. Ini cucu anak yatim piatu. Kita bantu, semakin kita bantu anak yatim piatu ini, rezeki kita semakin murah loh. Jangan gara-gara ngambil uang 200.000 hanya anak yatim ini, jangan sampai hilang di kita 1 juta, 2 juta. Kita bantu 200.000, kita akan mendapatkan jutaan. Saya percaya, ini anak yatim piatu adalah kewajiban bagi kita. Saya sangat berkewajiban untuk ini, untuk membantu ini. Ini cucu saya ya, saya nggak mau nanti dia menderita ya. Kalau umur saya pendek, ini yang jadi beban bagi saya. Umur saya pendek, siapa yang mau membantu? Jadi tolong ya, saya nggak ada niat sedikit pun juga ya untuk mencari pamor, untuk mengambil harta yang berapa sih yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Nggak seberapa, kalau tahu semua nggak seberapa. Kalau dihitung-hitung biaya untuk membesarkannya nanti nggak seimbang. Tapi saya siap selagi saya punya tenaga. Yang takut saya umur saya pendek, itu aja persoalannya. Saya yakin dan percaya jauh di lubuk hati Mas Dodi, dia pasti punya niat baik juga terhadap cucunya. Di tengah keadaan Galaskai yang masih rentan, keluarga Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah kini justru dikabarkan sedang tidak akur. Kini, kedua keluarga yang masih dalam kondisi berduka itu tidak lagi menjalin komunikasi yang baik. Hal ini berawal dari kejadian tidak mengenakan yang dialami keluarga Vanessa di rumah pihak Bibi Andriansyah.
Saat ini, kedua keluarga sedang membutuhkan waktu untuk sama-sama berpikir dan menunggu waktu yang tepat untuk melakukan pembicaraan lanjutan terkait hak asuh dan hak waris. Sampai hari ini memang tidak ada komunikasi lagi. Sebab komunikasi terakhir setelah kita pamitan, kita janjian tuh besok, hari besok. Sama di Bu Dewi itu, kita janjian untuk hari besok. Kemudian setelah ada kejadian ini, besoknya jam berapa gitu, jam sekitar jam 10 atau jam 11 itu Bu Dewi WA ke saya, alasannya hari ini nggak bisa karena Gala mau ke rumah sakit, padahal kemarin ke rumah sakitnya itu kemarin. Dan saya memang pada saat itu juga saya tanyakan ke Ida, hari itu juga saya tanyakan ke Ida, susternya Gala kan, Ida hari ini ada jadwal ini ya Gala ke rumah sakit? Nggak ada, Bu. Berarti kan sudah tidak benar gitu informasinya. Oh berarti mulai ada pembatasan nih, mulai ada schedule yang tidak sesuai schedule lagi gitu. Artinya apa? Ya artinya saya kan akhirnya bisa memprediksi sendiri kan, oh berarti mungkin mereka nggak berkenan saya ke sana gitu. Ya nggak ada persoalan antara saya dengan keluarga papanya Panis, sama sekarang nggak ada permasalahan, aman-aman aja, damai-damai aja. Mungkin hanya menunggu waktu yang tepat aja bagi kami untuk mencari kesepakatan, itu aja. Mudah-mudahan nggak ada persoalan. Masih itu pegangan saya sampai sekarang, soalnya nggak ada pembicaraan lanjutan belum. Terkait masalah hak waris dan hak asuh, sebenarnya ayah Vanessa Angel Dodi Sudrajat mengaku sempat ingin bermusyawarah dengan keluarga Bibi Andriansyah. Kendati demikian, peristiwa tidak mengenakan pun terjadi ketika Dodi berkunjung ke rumah Vanessa yang kini dihuni Gala dan adik Bibi. Diakuinya bahwa ayah Bibi Haji Faisal sempat marah besar padanya yang menyatakan tentang keberatan atas hak asuh dan hak waris yang diajukan Faisal. Dodi pun mengaku kaget melihat emosi besannya yang tidak terkontrol itu. Usut punya usut, saat memarahi ayah Vanessa, Faisal sempat mengungkapkan nominal yang ia keluarkan untuk membiayai kebutuhan Gala Sky. Saya datang ke rumah Vanessa karena ingin menengok Gala sekalian, menengok Gala dan ingin memberikan konfirmasi tentang isi memusyawarahkan ini. Saya artinya ingin bicara secara kekeluargaan ke Pak Faisal. Nah, setelah di rumah Pak Faisal, setelah udah kita sama Gala juga udah ketemu, mamanya sudah gendong segala macam, saya juga sudah bertemu Gala, masuklah ke poinnya. Ya, ini yang sangat saya kaget ya, nggak menyangka ini gitu ya. Nah, saya bilang, Pak, Tujuan kita ke situ. Tujuan saya ke sana ingin musyawarah gitu kan. Ini nggak ingin seperti jadi marah-marah gitu ya. Nah, setelah saya bicara ke Pak Faisal, Pak, tadi saya ke pengadilan. Ternyata setelah saya lihat surat yang Pak Faisal buat itu, saya ada keberatan. Dan pihak pengadilan menyatakan kalau saya keberatan, berarti Pak Dodi harus membuat juga surat untuk pengajuan yang sama di Jakarta Pusat. Pada saat itu saya tidak menyangka Pak Faisal langsung marah ke saya. Jawaban Pak Faisal ke saya itu marah-marah. Saya juga kaget. Ngomongnya ngegas, marah-marah, dan ngomongnya benar-benar sudah tidak terkontrol lagi. Di situ ada Puji, ada Fadli, ada Ibu Dewi pada saat itu. Saya tidak menanggapi karena dia marah, saya hanya mendengarkan. Marah-marah dari awal. Kenapa Pak Dodi menyatakan setuju? Kenapa Pak Dodi tidak dari awal tidak bilang ke saya dan sebagainya dengan kata-kata yang sangat tinggi. Kalau memang Pak Dodi mau mengajukan permohonan itu, saya mundur dari Jakarta Barat. Saya mundur, ambil Gala, silakan ambil Gala.
Itu yang ini saksinya ada istri saya, di situ juga ada Puji, ada Fadli, ada ibunya. Ambil, silakan ambil. Saya tidak mau karena kalau saya ladeni, kalau saya akhirnya berantem, itu akhirnya akan menjadi ricuh kan. Saya diam aja nggak apa-apa, saya diam. Pak Faisal terus bicaranya marah-marah ke saya. Saya ini sudah kehilangan anak saya. Ya, saya udah kehilangan anak saya sudah capek. Saya sudah kehilangan banyak biaya, ya. Belum lagi nih nanti kalau si Gala perlu susu, perlu pampers, ya. Ini saya keberatan. Ini biaya sangat besar sekali, Pak. Saya sama sekali saya diam saja. Biarin itu Pak Faisal marah-marah terus dengan bicaranya. Saya khawatir ya terjadi apa-apa ya. Mukanya juga sudah merah ya. Setelah Faisal menumpahkan air matanya saat menceritakan tentang cucu sematawayangnya, Dodi pun turut mengungkapkan kerinduannya kepada Gala Sky. Dodi dan istrinya Puput pun menceritakan kerinduannya pada Gala yang telah 5 hari ini tidak bisa ditemuinya. Bagaimana tidak, usai Faisal yang tidak bisa mengontrol emosinya saat kunjungan terakhir keluarga Vanessa, Dodi mengaku sudah tidak nyaman lagi untuk mengunjungi rumah itu. Saya juga kesana udah sungkan ya, udah males gitu. Artinya ya kesana ya dengan kejadian dia Pak Faisal marah-marah seperti itu, siapa sih yang saya nyaman nggak saya kesana? Saya berpikir nanti saya kesana dia marah-marah lagi kan. Saya sekarang udah berapa hari nih, hampir 5 hari saya nggak ketemu Gala. Coba bayangkan, saya ingin ketemu Gala ini, mamanya ingin ketemu Gala, tapi saya udah gimana gitu. Dengan kejadian Pak Faisal marah-marah begitu sama saya sudah tidak nyaman ke sana. Padahal itu kan rumah anak saya juga di situ, ya Vanessa di situ, ya terus ya ada adik-adiknya Bibi, jadi tidak ada privasinya jadi rumah itu. Gala juga pengennya dekat sama dia, nggak mau jauh-jauh. Kalau misalnya orang tuanya mau datang, silakan datang. Iya, silakan datang, nggak ada masalah, kan kita nggak ada masalah. Ya karena dia berat datang ya saya nggak paham itu, tanyakan sama dia kan begitu. Ya nggak ada persoalan antara saya dengan keluarga papanya Vanessa sama sekarang, nggak ada permasalahan, aman-aman aja, damai-damai aja. Mungkin hanya menunggu waktu yang tepat aja bagi kami untuk mencari kesepakatan. Sementara itu, kedua adik Bibi Andriansyah, Fuji dan Fadli pun mengisahkan tentang pertama kali Gala Sky mereka asuh. Mulai dari trauma awal yang kini berangsur-angsur membaik, hingga cerita mengharukan saat Gala tidak mau menginjak tanah. Kedua adik Bibi itu pun menuturkan kegetirannya saat mengetahui bahwa adik keponakan kesayangannya sempat lupa bagaimana cara berjalan. Dengan penuh haru, keduanya pun mengucapkan harapan dan juga doa untuk keponakannya di masa depan kelak. Banget sama orang. Oh ya. Nggak mau dipegang. Maunya cuma sama aku. Sama dia aja kan dia ke Surabaya. Nggak mau juga digendong sama dia. Cuma mau main doang paling sama aku. Mainnya pun nggak mau dipegang, ngerti gak, dari jauh doang. Jadi maunya digendong kamu. Iya, sampai seminggu atau 10 hari tuh benar-benar nggak mau main sama orang lain. Nginjek tanah pun dia nggak mau. Nggak mau. Maunya digendong. Cuma digendong doang. Pas awal-awal aku taruh tanah kan akhirnya mau tuh. Dia sampai lupa cara jalan. Kalau ngeliat wallpaper aku, Mi, Pi, terus dicium. Iya. Terus tapi nggak sedih gitu kok, kayak langsung ya, ketawa, nyari. langsung ketawa. Justru kalau ngeliat Mi, Pi terus ketawa. Semoga kamu jadi tumbuh besar jadi orang yang baik, amin. Bertanggung jawab seperti abang kamu, seperti papa kamu, dan menjadi orang yang kuat seperti ibu kamu, amin. Doain aja yang terbaik buat Gala, dimana Gala nyaman. Ya itu aja sih. Dan tadi ada kabar dari Haji Faisal yang membicarakan nasib cucunya.
Kita doakan ya pemirsa, semoga Haji Faisal dan juga Dodi cepat mendapatkan kesepakatan untuk masa depan Gala. Cuma Hotkiss yang setiap harinya menyajikan berita-berita terhot hari ini. Berikutnya, seperti apa perjuangan Nirina Zubir untuk mengungkap aset-aset almarhumah ibundanya. Dan juga kita intip keseruan pemotretan newborn nih, ala selebritis pemirsa. Ada siapa saja ya mereka? Memasuki usia kandungan 7 bulan, seperti apa perhatian lebih yang diberikan Bunda Ashanti dan juga Krisdayanti kepada Aurel? Lalu ada berkas Nia Ramadhani dan juga Ardi Bakri yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Benarkah minggu depan mereka akan menjalankan sidang perdana? Dan terakhir ada Fitri Karlina yang kabarnya ikhlas untuk sang suami menikah kembali nih. Untuk itu ikuti terus beritanya bersama saya Gabriela Cecilia, hanya di Hotkiss. Cuma selebriti hot yang ada di Hotkiss. Muah.